loncat, belum bisa bangun. Suara
selamat siang Ibu-Ibu. Kita akan mulai lagi sekitar 5 menit lagi ya. Bagi yang baru masuk silakan untuk absen terlebih dahulu. Linknya terdapat di kolom chat. Dan sudah kami bagikan linknya di grup WhatsApp yang telah dibentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar Ibu-Ibu? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan saya Feti dari Foodport Kids Indonesia yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu-Ibu sediakan dan kami juga mengucapkan selamat datang di acara Foodport Kids Indonesia webinar Belajar Konsep Dasar Menyusui Yuk.
Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tolong rename akunnya ya Bu Ibu, rename dengan nama lengkap saat Anda mendaftar webinar ini. Oke. Baik, sebelum kita mulai webinar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Food for Kids Indonesia sebagai penyelenggara webinar hari ini. Oke. Ya, siapa itu Food for Kids? Food for Kids Indonesia adalah sebuah media online berisi informasi tentang pangan dan gizi untuk keluarga. Cita-cita kami adalah Food for Kids Indonesia menjadi referensi bagi orang tua untuk mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, logis, dan berdasar ilmu pengetahuan tentang pangan dan gizi pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatan ibu. Ibu-ibu semua bisa menemukan kami di Facebook dengan nama Food for Kids. Juga bisa langsung follow melalui Instagram di @foodforkidsindonesia dan juga bisa menemukan di website www.foodforkids.co.id. Nah, Bu Ibu, sebelumnya perlu kami informasikan Food for Kids Indonesia hari ini, webinar hari ini didukung oleh Pure Mom, yakni Nipple Cream, solusi terbaik untuk mom yang mengalami lecet puting saat mengasihi. Ibu bisa follow akun Instagram di @puremom.indonesia untuk mendapatkan informasi mengatasi luka lecet pada puting dan tentunya info menarik lainnya. Bagi ibu yang belum mute Zoom-nya, dimohon untuk mute dulu ya selama acara berlangsung. Selain itu, webinar hari ini juga didukung oleh Baba Bakebit Kantong ASI. Kantong ASI Baba Bakebit ini memiliki desain yang lucu, aman, higienis, dan tentunya sudah tersertifikasi FDA juga BPOM. Jangan lupa untuk follow akun Instagram di @bakebit.official untuk melihat update dan informasi menarik lainnya. Dan webinar hari ini juga disponsori oleh Katun Bake. Ibu-ibu dapat melihatnya produk melalui Instagram di @katun-katun-bake. Baik, sebelum kita mulai webinar hari ini, berikut informasi menarik. Terdapat informasi menarik dari Pure Mom. Selamat menyaksikan. Halo Moms, kita semua tahu kalau menyusui itu penting banget karena banyak banget manfaat nutrisi dari aktivitas menyusui. Nah, kali ini aku akan kasih tips gimana caranya untuk menghindari lecet pada puting. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau misalnya ibu-ibu mengalami lecet pada puting, ibu-ibu bisa menggunakan Pure Mom Nipple Cream. Krim ini diformulasikan low hazard formula, menggunakan bahan tumbuhan dan tanpa kandungan hewani, tidak ada tambahan pewangi ataupun perasa. Saking okenya, krim ini nggak masalah jika tertelan. Menyusui adalah hal terbaik yang harus diberikan. Menyusui juga memberikan rasa nyaman untukku dan buah hati. Waktunya menyusui, berjuta ekspresi pun muncul. Tak ingin ada penghalang untuk menyusui, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap. Apapun ekspresinya, gunakan Pure Mom Nipple Cream. Dari bahan alam, menutrisi dan melembabkan puting susu. Mari menyusui. Pure Mom Nipple Cream. Oke, berikut juga akan ada yang ada disampaikan dari Pure Mom. Silakan, selamat siang Bu Lili. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bu, bisa mengaktifkan video kamera dan juga mikrofonnya, bisa dimulai waktu dan layar, saya persilakan. Ya, selamat siang para mom semua. Saya mungkin langsung share materi presentasi ya. Silakan Bu. Suara saya kedengaran ya Mbak ya? Iya, Sudah terlihatkah Mbak slide saya? ya, sudah Bu. Oke. Ya, sesuai dengan tema hari ini kan kita akan membahas mengenai menyusui ya. Dan
memang untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam menyusui ini, maka kami dari Purmam menetapkan langkah nih untuk support edukasi bagi para moms. Makanya salah satunya adalah dengan mengadakan sponsor webinar kali ini. Nah, mungkin nanti yang membicarakan mengenai menyusui adalah dari pembicara kita hari ini, dan saat ini mungkin bagi para moms yang menyusui ini ada masalah-masalah yang ditemui ya. Dan salah satunya adalah biasanya luka pada puting atau lecet pada puting. Biasanya disebabkan dari posisi lekatan yang kurang tepat. Nah, itu biasanya terjadi bagi moms yang baru menyusui karena belum tahu nih, dedeknya si kecil belum tahu posisi putingnya di sebelah mana. Namun setelah sudah terbiasa dan sudah pelekatannya pas, biasanya nggak terjadi lecet pada puting lagi. Namun setelah si kecil mulai tumbuh gigi, nah ini biasanya lecet puting atau luka puting, nah ini biasanya mulai terjadi lagi, seperti itu. Dan akibat atau bahaya dari luka puting ini adalah bisa menyebabkan infeksi pada payudara, kemudian timbulnya jamur pada puting, produksi ASI-nya berkurang karena terasa perih saat menyusui. Nah, kemudian payudara atau puting payudaranya ini bisa robek atau bengkak dan bisa nyeri atau sampai demam pada moms-nya. Nah, namun kalau moms mengalami lecet pada puting atau luka pada puting ataupun dalam menyusui saat ini, nah kami dari Purmam ini mendedikasikan produk Purmam Nipple Cream untuk mendampingi moms sampai dengan tuntas menyusui. Nah, di mana formula Purmam Nipple Cream ini adalah food grade atau setara dengan makanan. Jadi, nggak perlu dibilas kalau misalnya setelah menggunakan Purmam mau menyusui kembali. Dan kalau misalnya dilihat di sini ya, yang ada warna hijau, nah Purmam Nipple Cream ini memiliki formula yang low hazard. Artinya memang semua komposisi dalam Purmam Nipple Cream ini dipastikan memiliki tingkat keamanan tertinggi, yang artinya memiliki tingkat keamanan yang sangat sesuai gitu, yang paling baik untuk bayi gitu ya. Karena kan ini memang dioleskan ke puting moms-nya. Namun setelah kalau misalnya dedeknya mau menyusui kembali kan si kecil akan menyusui lagi gitu ya. Jadi artinya ada hubungannya juga ke bayi. Nah, kemudian Purmam Nipple Cream ini memiliki formula yang lanolin free. Nah, mungkin teman-teman para moms di sini kalau misalnya melihat nipple cream ya, yang lain itu kalau dilihat komposisinya ada tulisannya lanolin. Nah, lanolin ini apa sih? Lanolin ini adalah berasal dari lemak bulu domba, yang artinya berasal dari kandungan hewani. Namun beresiko menyebabkan alergi, seperti itu. Jadi kalau misalnya pernah lihat nggak sih, kadang kan kok habis menyusui gitu ya, habis menyusui kok ada putih-putih ya misalnya di area sekitar mulut bayi gitu. Nah, itu kemungkinan kan bisa karena alergi gitu. Ya. Nah, kemudian lanolin ini teksturnya juga berminyak sehingga tidak cepat diserap oleh kulit. Jadinya meninggalkan residu yang cukup tinggi. Nah, itulah sebabnya kenapa Purmam Nipple Cream memilih formula yang food grade dan tanpa lanolin. Namun kalau misalnya para moms bertanya, terus kalau nggak lanolin, active ingredients-nya apa sih gitu ya? Active ingredients dari Purmam Nipple Cream ada yang namanya provitamin B5. Ya, kemudian ada vitamin E dan ada olive oil atau minyak zaitun. Jadi kombinasi dari provitamin B5, olive oil, dan vitamin E, nah ini akan mengatasi lecet atau luka pada puting dengan tepat sasaran. Jadi cara kerjanya pertama, Purmam Nipple Cream ini akan menenangkan kulit puting dari rasa perihnya,
ya. Kadangkala kan kalau misalnya lecet atau luka pada puting mungkin itu perih ya, dan makanya dengan penggunaan nipple cream ini akan menenangkan rasa perihnya gitu. Nah, kemudian Pure Mom Nipple Cream ini juga akan melunakkan kulit yang rusak tadi. Nah, ketika dilunakkan, maka akan lebih mudah untuk membersihkannya dan tidak membuatnya menjadi kering. Kemudian yang ketiga, Pure Mom Nipple Cream ini akan menutrisi dan melembabkan kulit puting moms. Nah, karena memang ada untuk menutrisi dan melembabkan kulit puting moms, jadi bisa digunakan juga sebagai pencegahan gitu. Jadi setelah selesai menyusui, bisa mengoleskan nipple cream. Nah, cara pakai Pure Mom Nipple Cream ini mudah, jadi pastikan tangan moms dalam kondisi yang bersih. Kemudian dioleskan secara tipis dan merata pada puting sampai dengan areola. Jadi areola itu adalah warna yang coklat kehitaman, jadi warna area gelap di payudara moms. Seperti itu. Pure Mom ini lebih efektif digunakan setelah menyusui ya. Jadi setelah menyusui baru dioleskan Pure Mom Nipple Cream. Namun karena formulanya tadi food grade dan food grade itu yang artinya setara dengan makanan, jadi kalau misalnya habis mengoleskan Pure Mom Nipple Cream, lalu dedeknya mau menyusui kembali, maka tidak perlu dibilas. Bisa langsung untuk menyusui kembali. Nah, ini adalah bagi para moms yang memang melakukan direct breastfeeding atau menyusui secara langsung. Namun apalagi sekarang ya di kota-kota besar gitu ya, apalagi seperti Bogor, mungkin banyak moms yang juga produktif nih, yang working moms, jadi kerja juga. Tentu kalau misalnya momsnya bekerja, tidak bisa 100% DBF ya, mungkin ada kombinasi dengan pumping ya. Nah, untuk menjaga kebersihan peralatan pumping si kecil dan kemudian untuk menjaga kebersihan untuk botol bekas ASI, ya mungkin tadi bisa menggunakan ada plastik ya tadi ya, tapi ada juga kadang mungkin moms yang menggunakan botol ya, dan ini harus dijaga kebersihan dan kehigienisannya. Nah, sebenarnya definisi bersih itu apa sih? Definisi bersih itu adalah bersih dari kotoran atau lemak, kemudian bersih dari kuman, dan bersih dari residu deterjen SLS. Nah, ini sebaiknya yang kategori bersih itu tadi. Nah, oleh sebab itu moms bisa menggunakan Pure BB Liquid Cleanser. Nah, fungsinya Pure BB Liquid Cleanser ini apa aja sih? Bisa membersihkan dari lemak dan menghilangkan bau amis nih untuk peralatan pumping moms. Kemudian juga untuk mungkin botol bekas ASI-nya ya, kalau memang pakai botol untuk menyimpan ASI-nya. Kemudian bagi moms yang mungkin sudah MPASI, nah ini bisa membersihkan peralatan makannya juga menggunakan Pure BB Liquid Cleanser. Kemudian membersihkan buah dan sayuran dari pestisida. Gitu. Jadi kalau buah dan sayuran mungkin untuk seluruh anggota keluarga moms nih. Kemudian membersihkan mainan bayi ya, dan juga empeng bayi. Kenapa sih moms harus menggunakan Pure BB Liquid Cleanser? Mungkin banyak moms yang bilang, kalau misalnya urusan bersih-bersih atau urusan cuci-cuci, itu sih urusan neni di rumah, atau urusan mbak di rumah gitu ya. Tapi kan sebaiknya keputusan itu ada di tangan moms, karena yang paling tahu apa yang terbaik buat si kecil dan apa yang terbaik buat keluarga adalah mami. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih harus menggunakan Pure BB Liquid Cleanser? Nah, karena Pure BB Liquid Cleanser ini diformulasi tidak sekedar food grade. Jadi kalau untuk pembersih, apalagi untuk perlengkapan si kecil, perlengkapan bayi, food grade itu sifatnya wajib. Nah, kalau Pure BB Liquid Cleanser tidak sekedar food grade. Jadi ada tanpa tambahan SLS atau sodium lauryl sulfat dan low hazard formula.
Kenapa tanpa tambahan SLS? Ya, SLS ini adalah memang pembersih atau surfaktan yang banyak atau sering digunakan kalau misalnya kalau misalnya lagi nyuci mobil ya, nyuci mobil, terus kemudian nyuci pakaian orang besar ya, sabun mandi untuk orang besar. Nah, itu biasanya memang banyak menggunakan SLS atau sodium lauryl sulfat dan biasanya ditandai dengan busa yang sangat banyak. Jadi pakai sedikit aja, harganya murah dan busanya banyak. Nah, namun SLS ini memiliki sifat itu bekerja menyerap kelembapan kulit. Itu makanya kalau moms misalnya sering mencuci piring dengan pembersih yang menggunakan SLS, kok tangan saya kering ya gitu. Kok tangan saya agak gatal-gatal dan mungkin pada beberapa orang, pada sebagian orang bisa ada merah-merah. Nah, ini adalah karena SLS tadi atau sodium lauryl sulfat. Nah, kalau mams mengalami hal ini disebut dengan hand dermatitis atau dermatitis pada tangan. Nah, mungkin mams bisa bayangkan ya kalau misalnya terjadi kepada mams yang orang dewasa seperti itu, nah bagaimana kalau misalnya zat itu masuk ke dalam pencernaan si kecil ya. Jadi bisa terakumulasi di dalam pencernaan dan berisiko mengiritasi saluran cerna. Nah, mungkin nggak sekali langsung enggak, tapi bisa terakumulasi seperti itu. Nah, memang sangat penting bagi moms untuk ketika membeli produk itu dibaca komposisinya. Jadi dibaca komposisinya, kemudian apa yang melekat pada produk tersebut karena eh, penting untuk menjaga kesehatan si kecil gitu. Lalu mungkin moms bertanya, kalau misalnya nggak ada SLS, lalu pembersihnya apa? Nah, dalam Pure BB Liquid Cleanser ini mengandung yang namanya natural surfaktan yang berasal dari minyak kelapa dan gula jagung yang digunakan sebagai pembersihnya. Itu. Jadi dengan natural surfaktan ini Pure BB Liquid Cleanser efektif membersihkan lemak bekas ASI ya atau lemak bekas makanan MPASI si kecil seperti itu. Jadi bersih dari lemak atau kotoran. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan nih, gitu. Kemudian yang kedua, bersih dari kuman. Tadi Pure BB Liquid Cleanser juga sudah teruji di laboratorium terakreditasi untuk membunuh kuman ya, kuman E. coli atau Escherichia coli dan Staphylococcus aureus di mana dua kuman atau bakteri ini yang memang paling banyak menyebabkan masalah di pencernaan. Nah, jadi Pure BB Liquid Cleanser sudah teruji membunuh kuman itu gitu di laboratorium terakreditasi. Nah, kemudian tadi yang ketiga definisi bersih adalah bersih dari deterjen SLS. Nah, Pure BB Liquid Cleanser tanpa tambahan SLS atau SLS free, nggak ada kandungan SLS-nya sama sekali. Namun digantikan dengan natural surfaktan yang berasal dari minyak kelapa dan gula jagung. Halo Bu, mohon maaf, untuk waktunya sekitar 1 menit lagi ya Bu? Oh iya, oke. Nah kemudian Pure BB Liquid Cleanser ini untuk menghilangkan bau amis ya, khususnya bau amis bekas ASI. Nah ini ada kandungan ekstrak lemon dari Pure BB Liquid Cleanser. Jadi setelah mencuci dengan Pure BB Liquid Cleanser, ini bau amisnya hilang dan tidak meninggalkan bau menyengat karena tanpa alkohol dan tanpa pewangi sintetis. Nah, kemudian terakhir cara penggunaannya, jadi moms cukup campurkan 1 sendok makan Pure BB Liquid Cleanser ke dalam 1 liter air, lalu digunakan untuk mencuci. Nah, ini mungkin banyak moms yang sudah menggunakan Pure BB Liquid Cleanser, kalau misalnya dituang, kemudian lihat tidak banyak busa, nggak perlu dituang lagi, terus kok masih nggak banyak busa, dituang lagi. Nah, ini yang menyebabkan sehingga terlihat boros. Tapi sebenarnya cukup 1 sendok makan diencerkan dalam 1 liter air. Kalau tidak banyak busanya nggak apa-apa, Mams. Yang penting adalah bersih.
ya, bersih dan tidak menyebabkan iritasi di saluran pencernaan. Nah, kemudian kalau untuk mencuci botol bekas ASI-nya gimana? Pure BB liquid cleanser yang telah diencerkan tadi, ya, botol bekas ASI-nya itu direndam ke dalamnya selama 1 menit, nggak usah lama-lama, selama 1 menit, kemudian disikat dengan sikat botol dan dibilas dengan air mengalir sampai dengan bersih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili atas informasinya. Ibu-ibu, kami informasikan juga bahwa akan ada voucher diskon sebesar 15% untuk semua mom yang berbelanja di Pure Official Shop di Shopee ya Bu. Untuk syaratnya sudah kami share di grup ya. Nah, pasti udah nggak sabar kan ya Bu untuk menerima ilmu dari narasumber kita hari ini. Ya, kita mulai aja. Webinar pada siang hari ini akan dimoderatori oleh redaktur pelaksana dari Support Kids Indonesia, Mbak Fitria Bunga Yunita. Untuk itu kepada Mbak Ita, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Feti. Suara saya udah kedengeran ya? Sudah dengar. Ya, halo Ibu-Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya Ibu. Sebelumnya saya mau tanya nih, apa Ibu-Ibu yang ikut webinar hari ini itu sedang dalam proses menyusui Ibu-Ibu? Atau saya juga kemarin lihat sih profilnya itu banyak Ibu-Ibu yang sedang hamil ya, trimester akhir dan akan bersiap untuk memasuki tahap menyusui. Nah, tahap menyusui itu kadang membuat ibu baru itu merasa khawatir dan cemas ya. Khawatir, takut produksi ASI-nya sedikit, dan cemas, takut tidak bisa menyusui secara lancar. Nah, bagi beberapa ibu, proses menyusui kadang terasa menakutkan, padahal memberikan ASI tidak sesulit seperti yang dibayangkan. Nah, supaya proses menyusui nanti lancar dan anak bisa mendapatkan ASI eksklusif, ada beberapa persiapan yang harus Ibu lakukan. Apa saja itu? Nah, mungkin nanti bisa Ibu simak ya dari pemaparan narasumber kita hari ini, Dr. Dia Arum. Oke, sebelum kita mulai nih Ibu-Ibu, aku mau bacain CV-nya Dr. Dia Arum dulu ya. Jadi Dr. Dia Arum K. MDZ ini, beliau adalah seorang dokter umum, juga merupakan konselor laktasi, dan juga young child feeding counselor. Beliau aktif juga sebagai speaker untuk berbagai acara seminar terkait menyusui dan MPASI. Ibu bisa mengikuti beliau melalui Instagram beliau di @arumdiahk. Itu banyak banget informasi yang bisa Ibu peroleh di sana terkait menyusui dan MPASI. Oke, tanpa berlama lagi saya mau sapa dulu nih Dokter Dia. Halo Dokter Dia. Udah ada kan ya Dokter Dia? Sudah ada. Dok. Halo. Halo. Oke, halo Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Ita. Mukaku udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Semoga sehat ya Dok, semoga sinyal juga aman ya Dok ya. Insya Allah, amin. Oke, kalau gitu tanpa berlama lagi, waktu dan layar saya persilakan. Silakan Dokter Dia. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ibu-ibu, bunda-bunda, dan mom semuanya. Hari ini kita akan diskusi dan belajar bareng mengenai konsep dasar menyusui. Tadi mungkin sudah diberikan materi PDF di grup ya, itu slide-nya ada 73 lembar. Jadi mungkin nanti tidak akan saya bahas keseluruhan, hanya saya bahas poin-poin yang mau kita bahas. Nanti selebihnya mari kita diskusikan di sesi tanya jawab. Tadi seperti pemaparannya dari Kak Ita, saya tahunya saat ini profil dari mom semuanya yang ikutan kebanyakan nih lagi hamil di trimester akhir. Nah ini berarti pas banget nih kalau mau belajar bagaimana sih konsep menyusui itu. Karena sebenarnya betul menyusui itu bisa dibilang mudah juga enggak, tapi sulit juga ternyata bisa disiasati. Oke. Ya.
Nanti yang akan kita bahas adalah persiapan sebelum menyusui, lalu bagaimana sih cara kita untuk menyusui bayi, terutama di awal-awal pasca melahirkan. Lalu tips untuk memperbanyak produksi ASI, namanya tips berarti bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan, itu berdasarkan kondisi ibu-ibu sekalian nanti. Lalu tips untuk manajemen ASI perah untuk ibu-ibu bekerja. Kalau dibilang kenapa sih ASI, bagaimana sih tahapan pemberian ASI, kayaknya sih kita sudah sama-sama tahu semuanya ya, bahwa ASI itu memang punya banyak sekali keunggulan, baik itu dari segi nutrisi atau gizinya, sampai dengan nilai psikologisnya. Jadi ada bondingnya di situ, bisa membuat ibu dan bayi juga lebih tenang, dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi kita masuk dulu sebelum tahapan ke menyusuinya, ada yang namanya tahapan prenatal atau waktu sebelum melahirkan. Jadi kalau sekarang nih sedang hamil di trimester 3, pasti mungkin ibu-ibu semua payudaranya mungkin ukurannya sudah lebih membesar, atau kemudian ada juga yang mungkin ASI-nya udah keluar atau tampak keluar sedikit-sedikit cairan yang berwarna kuning atau bahkan sudah putih susu, itu juga bisa seperti itu, tetapi kebanyakan memang payudaranya yang membesar atau volumenya membesar, tetapi ASI-nya belum keluar karena memang ada hormon kehamilan yang menekan supaya ASI-nya jangan keluar dulu. Nah, di sini untuk nesting kita tahu nih ibu-ibu sekalian bahwa banyak sekali tipe payudara dan puting. Kalau misalnya masih ada mitos yang mengatakan bahwa hanya puting yang keluar saja yang bisa menyusui, itu tidak benar, karena baik itu yang flat ataupun inverted, jadi kalau flat itu seukuran atau sejajar dengan areolanya, tapi kalau inverted bisa jadi dia lebih masuk. Ada juga yang mungkin punya tantangan payudaranya ukurannya besar, atau kemudian di area putiknya itu ukurannya dari payudaranya mungkin ukurannya seperti biasa atau normal, sebenarnya semuanya normal ya, tapi kemudian putingnya size-nya lebih besar, itu juga mungkin jadi tantangan, karena mulutnya bayi nanti kelihatannya masih kecil, tapi kok putingnya udah besar banget, apa bisa muat, apa bisa masuk, apa bisa menyusui. Nah, itu sebenarnya semua jenis payudara, semua jenis puting itu bisa menyusui. Ini untuk tahu di tahapan sebelum melahirkan, ibu-ibu sekalian bisa mulai cek nih, tipe payudara saya itu seperti apa sih, tipe puting saya itu seperti apa sih. Kalau misalnya putingnya tampak kelihatan datar, maka ibu-ibu bisa melakukan cara pengamatan seperti ini. Dilakukan dengan cara mencubit. Jadi ditahan payudaranya pada tepi-tepi areola, seperti ini ya, kemudian ditekan lembut, baru kemudian dicubit ke depan. Kalau misalnya puting ibu kemudian tidak menonjol atau tegak, itu berarti masuk dalam kategori yang puting datar atau flat. Kalau justru memendek, putingnya justru memendek, itu bisa masuk yang tipe putingnya terbenam atau inverted. Nah, kalau misalnya pada saat ini masih hamil, maka yang perlu diperhatikan adalah selama kehamilan tidak perlu dimanipulasi, tidak perlu dipencet-pencet dulu, tidak perlu kalau bahasa dulunya, kadang ada ya yang bilang, oh ayahnya dulu nih yang stimulus gitu. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Karena kalau berlebihan dengan stimulus apapun itu bisa memprovokasi nantinya akan ada muncul kontraksi palsu. Moms atau ibu-ibu sekalian mungkin bisa coba ada namanya nipple former. Itu alatnya untuk membentuk pada area nipple-nya, itu terutama untuk tipe yang inverted, tapi bisa juga digunakan pada yang tipe flat nipple tersebut. Tetapi sebenarnya kalau pada saat hamil ya, kemudian aduh tapi kayaknya harganya lumayan pricey atau barangnya juga susah dicari, maka ibu-ibu sekalian bisa menyiapkan alatnya seperti ini, namanya nipple puller. Nipple puller ini ada juga yang dimodifikasi, ibu-ibu sekalian, itu menggunakan pad injeksi ukuran 20 cc. Itu ya, jadi sebelum melahirkan, ketika kita lihat, oh
ada puting saya mungkin agak flat atau mungkin putingnya terbenam, maka bisa menyiapkan alat seperti itu contohnya. Oke, kemudian persiapan perlengkapan untuk ibu menyusui. Di sini saya sebutkan beberapa, bisa dibaca baju ibu menyusui. Silahkan pilih yang bikin nyaman, bikin ibunya termotivasi juga untuk menggunakannya. Lalu untuk bra menyusui, saat ini jenisnya lumayan banyak, tetapi saran saya coba pilih yang tidak ada padding atau terlalu berlebihan, atau bahkan ada bra menyusui yang masih menggunakan kawat, sebaiknya tidak. Jadi memang bra menyusui yang bisa menopang payudara dengan baik, tetapi tidak menggunakan kawat. Karena memang kadang banyak kasus yang berkawat itulah yang bisa menimbulkan tahanan ASI, terutama di bagian bawah payudara. Brisket juga tergantung dari kondisi ibu masing-masing. Lalu pompa ASI. Pompa ASI ini kadang jadi bahan pertimbangan, perlu beli atau enggak, perlu sedia atau enggak. Kalau dari saya sebenarnya tergantung nih kebutuhan dari ibu-ibu sekalian. Kalau memang nantinya akan bekerja dan butuh untuk pumping, bisa menggunakan pompa ASI. Tetapi kalau misalnya pada saat ini stay di rumah, maka perbanyak aja nanti menyusui langsung dengan bayinya. Jadi tidak perlu diperah-perah. Ya, tadi ada bantal menyusui, ada krim untuk area puting dan areola, kemudian kantong untuk ASI. Kalau misalnya mau pilih yang lebih baik, ibu-ibu bisa menyiapkan yang botol kaca, karena botol kaca juga relatif tidak meninggalkan tadi ya residu atau sisa-sisa lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan yang plastik. Tapi kalau mau pakai yang plastik bisa saja digunakan, cuman memang perlu diperhatikan karena beberapa jenis plastik itu sebenarnya hanya bisa menyimpan 3-5 hari. Tapi sekarang relatif sudah lebih tebal, lebih food grade, jadi bisa disimpan jangka waktunya lebih lama. Oke, sekarang misalnya sudah di trimester 3, maka kita selain tadi mempersiapkan alat-alat, kemudian ngecek puting kita termasuk jenisnya seperti apa, tidak lupa untuk ngobrol dengan teman-teman, mulai mencari rumah sakit yang pro untuk ASI. Insya Allah sebenarnya semua rumah sakit saat ini pro, tapi memang pada kenyataannya masih banyak tenaga kesehatan yang mungkin tidak full support untuk ibu menyusui dengan bebas pada saat di rumah sakit. Tapi itulah PR kita untuk mencari mana sih rumah sakit yang betul-betul bisa support orang tua atau ibunya khususnya untuk menyusui. Oke ya. Siapa yang paling kita persiapkan untuk membantu ibu selain diri kita sendiri? Yang utama adalah pasangan kita. Jadi memang bapak-bapak sebaiknya memang diajak untuk belajar tentang ASI, belajar tentang fisiologi ASI itu sendiri. Kapan sih sebenarnya ASI keluar? Gimana sih sebenarnya bayi itu minum ASI dan lain sebagainya? Belajar bareng sama suami. Jadi yang belajar sebaiknya nggak cuma ibunya saja. Oke. Ini adalah tahapan pertama ketika ibu selesai atau sudah melahirkan. Ini tahapan yang disebut IMD. Mungkin pada saat ini ibu-ibu sekalian karena posisinya atau kondisinya sedang pandemi, jadi memang ada IMD yang ada peraturan yang tidak memperbolehkan IMD langsung dilakukan karena ada kontak dan lain sebagainya, terutama kalau posisinya seksio sesaria atau sesar ya. Tapi kalau misalnya lahiran normal, biasanya akan dicek dulu kondisinya di rumah sakit, apakah memungkinkan untuk dilakukan IMD. Nah, di proses IMD, yang sebenarnya perlu kita lihat adalah goals-nya itu bukan bayi minum ASI-nya atau ASI-nya keluar, enggak. Tetapi goals-nya adalah yang pertama, bayi betul-betul bisa tahu dan dekat dengan sumber makanan utamanya. Kalau misalnya dilihat seperti ini ya, bayinya mungkin tengkurap tuh di dada ibunya. Tapi dia kan akan mencari ya, karena dia akan mendekat ke arah jantung ibunya nih. Nanti ketika misalnya dia sudah mendekati arah jantung ibunya, lalu
menggunakan puting mungkin hanya dicep biasa atau mungkin hanya dijilat-jilat saja. Dan itu sebenarnya tidak perlu diintervensi untuk langsung dihadapin ke putingnya atau langsung menyusu, itu enggak. Karena goals-nya adalah sebenarnya bayi pertama kali mengenal dengan si puting ibunya, bukan puting yang lainnya, misalnya puting dot atau media ASI yang lainnya. Oke, nah sekarang yang kedua, kalau tadi IMD sudah kita lakukan, yang kedua adalah belajar mengenai posisi dan pelekatan menyusui. Kalau sekarang pelekatan dulu ya. Jadi pelekatan itu memang hal yang krusial untuk dipelajari. Jarang yang bisa langsung sukses satu kali dalam satu shoot langsung bisa sukses, itu jarang sekali seperti itu, ibu-ibu sekalian. Jadi tenang aja. Kalau misalnya pada saat baru menyusui, aduh kok kayaknya posisinya nggak pas, aduh kok kayaknya masih bunyi dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Hampir semua ibu-ibu bisa mengalami hal tersebut. Nah, yang pertama kita lihat untuk pelekatan, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi mulut bayinya itu terbuka lebar terlebih dahulu, baru diarahkan di dagunya diarahkan mendekat ke areola. Setelah mulutnya membesar, baru dimasukkan putingnya. Jadi mulutnya terbuka lebar. Kalau misalnya mulutnya belum terbuka lebar, bisa ibu-ibu stimulus dengan dekatkan di hidung atau didekatkan dengan payudara di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kemudian ketika dia sudah membuka mulutnya lebar, kita masukkan nih, dorong bayinya masukkan ke puting, sehingga area mulutnya itu kurang lebih bisa tertutupi oleh mulut bayi. Jadi mulut bayinya seperti jeber, buka-buka gitu ya, keluar semuanya, membrane, keluar semua membrane. Jadi ketika dia sudah membrane, dia bisa menempel sempurna sehingga tidak ada bunyi decak. Kalau ada bunyi decak seperti itu, kemungkinan bayi hanya menempel di puting dan mesti kita koreksi lagi atau kita evaluasi lagi. Sementara kalau untuk posisi menyusui, posisinya macam-macam sekali. Sekarang kalau misalnya kita tahu, biasanya ada namanya posisi cradle ya, jadi kita pegang seperti biasa. Posisinya bayi ditaruh di sepertiga lengan bawah, jadi tidak ditekukan lengan. Taruhnya di sepertiga lengan bawah. Kemudian yang pertama harus kita tahu adalah bukan kita yang mendekat ke bayi, tapi dekatkan bayinya ke arah kita. Kalau misalnya ibu ada tempat duduk, enaknya sih tempat duduk yang ada sandarannya ya. Jadi bukan kita yang mendekat seperti ini ke bawah, itu pasti akan pegel banget di bagian sini ya. Tapi kita yang mendekat ke bayinya, bayinya mendekat ke kita, jadi kita arahkan bayinya mendekat ke kita seperti ini. Posisinya antara kepala dengan badannya, dengan bokongnya itu sejajar dan menghadap semuanya ke arah ibu, ke arah dada atau perut ibu. Jadi enggak seperti ini. Kadang kalau kita nyusuin, bayinya dibedong, kepalanya cuma ngadep seperti ini. Jadi miring ya. Itu agak susah ya kalau kita minum, tapi kita sambil miring gini kan agak susah, sementara badan kita ngadep ke sana. Analoginya seperti itu. Jadi diarahkan semuanya ke arah badannya ibu atau di dada dan perutnya ibu. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini yang buat posisi biasa kita gunakan. Kalau kesulitan nih buat mengarahkan posisinya, ada tangan satunya mungkin memegang atau menopang kepala bayi, maka tangan satunya bisa kita manfaatkan seperti ini, mengarahkan kepalanya, kemudian kita bisa dekatkan ke arah puting atau ke payudara. Kalau bayi-bayi masih kecil, mungkin kita masih khawatir untuk pegang area badan atau kepalanya ya, terus kayaknya butuh dibedong nih dok. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya di awal-awal dibedong, tapi mungkin bisa dibedong di bagian dada ke bawah aja dan nggak perlu yang bedong kenceng banget. Kenapa? Supaya tangannya si bayi memang bisa mendekat ke payudara kita dan dia bisa meraba juga. Oh, ini area makanku nih. Bisa dia, jadi ada sensasi dia untuk menyentuh payudara atau dada ibunya. Jadi bisa lebih efektif untuk menyusui. Kalau tadi sudah posisi seperti ini, gimana kalau misalnya baru lahir?
bisa kita posisikan sama, jadi kayak setengah IMD, kita tiduran, terus bisa ditekatkan seperti ini, atau posisinya seperti ini, ditekatkan seperti ini, tapi kita baring. Nah, ini memang butuh alas di bawahnya, entah itu bantal menyusui atau bantal biasa pun juga bisa. Kemudian kalau misalnya punya baby kembar gimana? Baby kembar bisa dua posisi seperti ini. Jadi seperti memegang bola, miring satu, dialas satu-satu, kemudian kita pegang seperti ini. Seperti itu, posisi menyusui, ibu-ibu sekalian, tidak saklek harus seperti ini. Semuanya bisa dicoba. Bahkan nanti mungkin kalau sudah di atas 3 bulan, sudah di atas 4 bulan, bayinya udah mulai pintar menyusu, bisa jadi dia muter. Di atas 8 bulan mungkin posisinya biasa seperti ini. Kakinya ada di muka kita, dia posisinya di bawah pada saat kita tiduran misalnya. Dan itu normal sekali, karena memang senyaman itu dia berada di dekat payudara ibunya atau pada saat menyusu. Posisi pelekatan sudah, sekarang kita belajar feeding chew. Jadi tanda-tanda bayi lapar, ibu-ibu sekalian. Ternyata bayi kalau menangis atau wajahnya merah atau dia rewel, itu sudah merupakan tahap akhir, dia udah hopeless. Aduh, udah lapar banget nih, aduh udah nggak nyaman lagi nih. Itu sudah tahap akhir. Jadi sebenarnya kalau kita menyusui bayi kita pada saat itu bisa jadi mungkin dia udah rada nggak mood, atau kemudian lepas-lepas, atau kemudian ketika kita masih belajar posisi pelekatan, jadinya malah menolak minum ASI-nya, menolak menyusu langsung, itu bisa terjadi. Maka sebelum masuk ke tahap 3, ibu-ibu sekalian bisa belajar nih, tahap satunya seperti apa sih? Oh, ternyata kalau dia sudah buka-buka mulutnya, atau terus kita dekatkan jari ke arah mulutnya, terus dia langsung mengikuti. Itu namanya rooting reflex. Atau kemudian dia menjulur-julurkan lidahnya, mungkin keluar-keluar sedikit liurnya, atau masukin tangannya ke dalam mulut, dia menggeliat, kemudian kakinya dihentak-hentakan, itu adalah tanda-tanda bayinya lapar, dan kita bisa menawarkan untuk menyusu. Jadi sebelum masuk ke nangis, sebelum dia memerah, kita sudah tawarkan. Itu bagian dari responsive feeding juga, nanti kalau pas belajar MPASI, itu bagian dari responsive feeding. Jadi kita merespon tanda yang bayi keluarkan atau tanda yang merespon tanda-tanda dari bayi, sehingga ketika dia, oh ternyata aku nggak perlu nangis, ibu tuh udah langsung paham nih, udah langsung nenang, jadi bayinya bisa relatif tenang. Nah ini yang sering jadi bahan perbincangan atau permasalahan kita adalah kita merasa jadwal atau jamnya menyusui pada awal-awal kelahiran itu cukup nggak sih buat bayi kita? Bayi kita minum ASI-nya udah oke apa belum sih? Sebenarnya yang perlu dipahami adalah pada hari-hari pertama, dari hari pertama ya, jadi pada saat lahir, ukuran lambungnya bayi itu cuma kecil banget nih, sekecil itu. Jadi sebenarnya hanya butuh sekitar 1-2 sendok makan ASI, di mana biasanya di situ ada kolostrumnya, itu sudah cukup. Dan nanti biasanya bayinya akan tidur lebih lama. Tetapi Halo dok, ya, maaf, tadi kan sempat disimulasiin ya menggunakan boneka. Itu bonekanya nggak kelihatan dok. Oh iya. Ini alatnya. Kayaknya. Ini nanti kalau misalkan ada, tolong ditunjukkan lagi ya dok. Oke. Terima kasih dok. Oke. Enaknya matiin ini aja ya, virtual background-nya kayaknya. Oke. Jadi hanya sekecil ini nih. Kayaknya sama jempol saya juga lebih gedean jempol saya. Jadi hanya sekecil buah ceri. Jadi hanya 1 sendok makan dewasa ASI atau kolostrumnya pun sebenarnya sudah cukup. Itu yang perlu kita pegang. Nggak perlu yang misalnya nih ada mbahnya datang atau ada budenya datang, aduh nangis terus atau rewel terus, bisa jadi bukan karena dia lapar, tapi dia ingin dekat sama ibunya. Nanti ketika di hari ketiga, itu ukuran lambungnya bisa seperti kemiri. Ini kemiri agak gede tapi ya, ukurannya seperti ini. Nah itu mungkin bisa butuh 22-27 mili. Jadi sekitar 2-3 sendok makan dewasa.
Kemudian nanti ketika 1 minggu atau jelang 1 bulan ukurannya akan lebih besar lagi, seperti telur juga, bisa seperti buah aprikot atau kemudian menjadi ya 1 buah telur. Itu baru kemudian memang jumlah ASI yang dibutuhkan akan lebih banyak. Oke. Untuk hari-hari pertama, selama bayinya tidak menyusui atau tidak menyusu, bila ibu merasa, aduh kayaknya ASI-nya nih masih kurang banyak deh, oh aku ngerasa payudaraku masih lembek, maka sebenarnya tidak perlu buru-buru untuk langsung pumping. Yang pertama dilakukan adalah perbanyak yuk skin to skin contact, jadi bayinya relatif terbuka bagian atas badannya ya, jadi kalau pakai baju yang dikancing tuh dibuka kancingnya, mungkin cuma lengannya aja, ibunya juga seperti itu, dilakukan skin to skin contact yang banyak. Itu akan membantu hormonnya ibu juga, si hormon oksitosin itu yang untuk membantu mengeluarkan ASI, itu akan memberikan sinyal ke kita dan akan memproduksi serta mengeluarkan ASI lebih banyak. Nah, kalau misalnya, aduh, ASI-nya cukup apa enggak sih, terutama di 1 bulan pertama, yang dicek adalah BAB, BAK atau pipis dan BAB-nya, serta kita lihat gerakannya si bayi pada saat menyusu. Itu aja. Nggak perlu yang kita lihat, aduh, kata mbahnya masih kurang nih dok, terus akhirnya buru-buru menambahkan sufor. Sufor bukan haram, bukan tidak boleh sama sekali, tapi ada indikasinya untuk memberikan ya ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya hari pertama dia udah BAB 1 kali, BAK-nya 1 kali, itu udah cukup sebenarnya. Sudah merupakan tanda dia paling tidak sudah mendapatkan ASI atau cairannya. Kemudian hari kedua sama ya, BAB-nya 2 kali, BAK-nya 2 kali, dan lanjut ke lebih dari 4 hari atau pada saat di bawah 3 bulan, itu bisa minimal BAK-nya, pipisnya 6 kali sehari, bisa 6-8 kali, dan BAB-nya bisa 3-4 kali. Ini untuk jam tidur bayi, bisa dilihat ya, kalau masihnya pada saat newborn, memang tidurnya masih agak lebih panjang nih, lebih banyak. Tetapi kalau kita mau bantu supaya pasokan ASI-nya bisa lebih kondusif, bisa lebih konsisten, yuk misalnya sudah 3 jam lebih, boleh kok bayinya dibangunin, dibuka bedongnya, atau mungkin dibuka sarung tangannya, dikitik-kitik tangannya dan kakinya, sehingga bayinya bisa bangun dan bisa menyusu. Ini untuk kondisi gumoh. Sebenarnya kalau gumoh, yang pertama dilakukan adalah ketika selesai menyusui, coba yuk disendawakan bayinya sebelum ditaruh lagi di tempat tidur atau di gendongan kita, sehingga si lambungnya atau si ASI-nya itu bisa turun ke area lambung yang di bagian bawah. Jadi lambung itu Bu, ada beberapa area. Memang pada saat baru-baru lahir atau di bawah 3 bulan, katup lambung yang bagian atas nih bisa belum nutup sempurna. Jadi kalau kita buru-buru naruh, biasanya emang akan balik. Atau dia minum cukup banyak, ASI-nya bisa balik dan gumoh. Jadi menyendawakan bayi setelah selesai menyusu itu salah satu tips untuk mengatasi gumoh atau muntah sesudah menyusui. Oke, ini beberapa tentang payudara bengkak. Ini cara-caranya ya. Ini tadi untuk infeksi jamur pada payudara. Ini saat ini saya cukup banyak dapat kasus infeksi jamur pada payudara. Mungkin karena cuaca juga ya, karena sedang lembab dan lain sebagainya. Coba dipastikan ketika kita lagi menyusui, gunakan memang pakaian dalam yang nyaman tetapi bersih, atau jangan tadi ya pakai gunakan bra yang berkawat. Atau kalau memang lagi di rumah tidak ada siapa-siapa, maksudnya kondisinya aman untuk semua, ya tidak perlu pakai bra, itu juga bisa lebih nyaman untuk menyusui. Jadi terutama pada saat kalau ada infeksi jamur seperti ini. Oke.
Nah, ini untuk beberapa cara yang simple dan efektif untuk memperbanyak ASI. Jadi, yang pertama, biasanya cara dan yang efektif untuk memperbanyak ASI bukan langsung loncat ke pakai ASI booster. Enggak. Prinsipnya adalah semakin sering kita kosongkan payudara, dia akan semakin banyak produksi. Kemudian kondisi status gizi kita itu juga bisa berpengaruh. Status rehidrasi atau status hidrasi kita itu juga pengaruh. Jadi yang pertama, minum cukup air. Buat ibu-ibu menyusui paling tidak 8 gelas sehari, bahkan bisa lebih. Itu ya, air itu utama dan betul-betul kalau bisa konsisten untuk minum air putih yang cukup. Lalu memijat payudara sebelum memompa ASI atau sebelum menyusui itu juga bisa membantu menstimulus. Tidak mesti harus dilakukan setiap saat, tetapi kalau kita mau menstimulus payudara kita untuk menghasilkan ASI, itu bisa kita pijitin searah jarum jam. Simpel aja dipijitnya seperti ini. Pakai 2 jari atau 3 jari, atau kalau misalnya payudaranya ukurannya besar bisa pakai telapak tangan seperti ini. Seperti ini, nggak perlu yang di sampai bulat atau sampai dikuyek banget gitu, enggak, cuman pelan-pelan aja. Kemudian yang ketiga itu adalah punya jadwal yang rutin. Ini terutama kalau sudah di atas 1 bulan ya. Kalau di bawah 1 bulan mungkin masih penyesuaian sekali, tapi kalau sudah di atas 1 bulan, yuk bikin jadwal yang rutin, baik itu untuk kita, untuk bayinya juga. Nggak mesti yang harus per 2 jam nih. Kalau misalnya belum 2 jam, terus bayinya mau nyusu, nggak boleh. Itu nggak seperti itu. Tapi konsisten, kayaknya udah lebih dari 2 jam, anaknya mungkin masih tidur, bisa kita pompa, bisa kita pumping, atau kita perah dengan tangan. Lalu kalau misalnya pada saat mau menyimpan nanti untuk ASI perah, juga seperti itu, kita punya jadwal yang rutin, kapan sih pengosongan dengan menyusui langsung, atau pengosongan pada saat pumping. Jadi punya jadwal yang rutin. Lalu selalu lakukan sesuatu yang bikin rileks, yang bikin ibu happy. Ini terutama pada saat ASI eksklusif, memang sedemikian pengaruhnya psikologis kita, pikiran kita dengan keluarnya ASI atau produksinya ASI. Jadi yuk coba bikin kita happy, yang bikin stres-stres mungkin bisa dikurangin atau dibagi bersama pasangan. Jadi tidak bikin kita pressure banget, sehingga ASI bisa keluar dengan lebih baik. Lalu memompa ASI di pagi hari itu juga bisa membantu, karena secara studi itu membuktikan bahwa ada waktu-waktu efektif, terutama di pagi hari setelah kita bangun. Ketika kita perah di situ atau kita menyusui langsung, biasanya ASI-nya produksinya akan lebih banyak dibandingkan di sepanjang waktu siang hingga sore hari. Oke. Nah, ini power pumping. Power pumping ini mungkin bisa dilakukan pada ibu-ibu di atas usia 3 bulan yang mungkin sedang bekerja, atau mungkin lagi mau ngejar pasokan karena butuh PR untuk berat badan anak. Ini bisa melakukan power pumping seperti ini. Oke, sedikit untuk tips untuk ibu menyusui yang bekerja. Saat ini tahun 2021 ada peraturan yang goals yang sudah keluar, yaitu mudah-mudahan ini betul-betul resmi ya pada tahun ini. Jadi cuti melahirkan itu sudah tidak 3 bulan, tapi 6 bulan. Jadi itu bermanfaat sekali untuk ibu-ibu yang bekerja supaya bisa betul-betul menyusui eksklusif untuk bayinya. Nah, ini pada ibu bekerja bisa lakukan yang namanya pijat oksitosin untuk melancarkan ASI. Siapa yang mijitin? Minta tolong sama suami atau ayahnya bayi. Oke. Ini tadi ya pijat payudara. Di sini highlight-nya sebenarnya seperti ini. Pada saat kita mau bekerja, sebenarnya tidak perlu buru-buru langsung stok ASI perah di kulkas dari bulan pertama. Enggak.
kita harus mempersiapkannya paling tidak 1 bulan sebelumnya aja. Jadi kalau pada saat ini kan peraturan yang 3 bulan ya, misalnya, oh udah libur atau udah cuti 2 bulan, maka 1 bulan sebelum cuti berakhir, yuk kita latihan bersama dengan bayi atau dengan pengasuh yang akan menjaga si bayi selama ibunya bekerja nanti ya. Jadi bisa cari-cari pengasuh juga 1 bulan sebelumnya, supaya kita bikin jadwal harian atau kita observasi bayi kita. Oh, jam segini dia minum ASI, jam segini dia tidur, jam segini dia mandi. Lalu 3 minggu sebelum memulai atau kerja lagi, ibu-ibu bisa nih mulai ngumpulin ASI perah, tapi nggak perlu yang sampai berkulkas-kulkas. Jadi siapin aja seperlunya, mungkin pumping 1 hari disimpan untuk 1 kantong atau 1 botol kaca. 2 minggu sebelumnya bayinya sudah dilatih nih ibu-ibu, jadi enggak langsung jeglek pas selesai cuti langsung ditinggal, enggak. 2 minggu sebelumnya dilatih. Misalnya hari ini bilang nih sama pengasuhnya atau misalnya ditinggal sama neneknya, Nek saya tinggal dulu ya 1-2 jam, ibunya pergi nih misalnya keluar, maka di rumah bayi dilatih untuk menggunakan media ASI perah, misalnya dengan sendok, dengan sloki, dengan gelas, atau dengan spet injeksi. Latihannya sebaiknya, itulah gunanya pengasuh atau support system selain ibunya ya, untuk belajar memberikan media ASI perah. Jadi bisa di bangku posisinya seperti ini, kan bayi-bayinya sudah usia di atas 2 bulan biasanya. Ini contohnya pakai media ASI, bisa juga pakai sloki ya, jadi didekatkan di bibir bawah, kemudian dimiringin. Nanti bayinya akan menggapai ASI itu seperti maaf kayak kucing gitu ya, jadi dia gitu. Jadi diambil sama lidahnya, nanti lama-kelamaan dia bisa langsung minum dari gelasnya, jadi seperti menyeruput. Gitu. Tapi yang melatih memang sebaiknya bukan ibunya sendiri. Jadi pengasuhnya atau yang nanti ditinggal di rumah itu yang belajar untuk memberikan ASI perah. Nah, baru 1 minggu sebelumnya, misalnya besok Senin ya kerja, hari ini coba tinggalin betul-betul seperti ibu bekerja. Jadi ditinggalin misalnya 7-8 jam. Nah, itu dilihat kondisinya di rumah seperti apa, minumnya berapa kali, habisnya berapa minggu. Oke, ini untuk memerah ASI manual. Saya sangat menganjurkan ibu-ibu sekalian untuk belajar memerah ASI manual sedari awal, karena ini berguna sekali kalau misalnya tadi ada payudara yang bengkak, atau kemudian kita ternyata ketinggalan peralatan MPASI, maka alat-alat seperti ini bisa membantu, maka teknik perah ASI manual seperti ini bisa membantu kita untuk mengeluarkan produksi ASI di dalam payudara. Ini tentang bagian-bagian pompa ya, bisa dibaca sendiri. Oke. Ini untuk penyimpanan. Kalau sekarang di suhu ruang itu 4 jam. 4 jam yang optimal ya. Jadi kalau dulu kita kan sering dengarnya 2 jam. Tapi dilihat nih suhunya. Kalau ternyata room temperatur di rumah kita itu di atas 29 derajat Celcius, misalnya lagi panas banget, bisa jadi itu ya memang sudah tidak cukup layak untuk dikonsumsi karena mungkin sudah ada bakteri yang berada di dalamnya. Tetapi kalau misalnya di area sekitar ASI perahnya ternyata cukup bersih, tidak dicampur dengan lain-lainnya, ditutup rapat, maka memang ada waktu tenggangnya itu bisa sampai 6 jam. Dengan catatan memang clean sekali di sekitarnya. Sementara kalau di kulkas bawah, itu kurang lebih 4 hari yang optimal ya, atau bisa 5-8 hari kalau memang area kulkasnya bersih, atau kita simpan di wadah, sudah di botol kaca atau di kantong asip, terus ditutup lagi di dalam wadah kedap udara, itu bisa relatif lebih bersih, tidak terpengaruh bau-bau dari makanan, jadi bisa 5 harian. Sementara kalau di freezer itu
itu bisa 6 bulan. Nah, yang perlu dilihat sekarang prinsipnya adalah LIFO, last in first out. Ini sering juga jadi masalah ibu-ibu karena di atas 3 bulan, biasanya setelah ibunya bekerja, mulai ada keluhan nih, dok, berat badan anak saya kok nggak naik ya, padahal kalau di rumah nyusunya masih oke. Ternyata setelah dipelajari, permasalahannya adalah pada saat si bayi ditinggal kerja, minum ASI perahnya adalah ASI perah yang disimpan pada saat bayi berusia 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Padahal mungkin kebutuhan energinya yang dibutuhkan saat ini, komposisinya yang dibutuhkan saat ini adalah untuk usia 3 bulan, tapi ternyata dia minumnya kebanyakan yang pada saat bayinya masih usia 1 bulan atau ASI perah pada saat si bayi usia 1 bulan. Jadi setelah diganti, memang minum ASI perah yang di perah hari ini diminum untuk besok, itu ternyata bisa ada peningkatan berat badannya juga. Oke, cara-cara penyimpanan. Intinya, untuk ibu bekerja, baik mungkin saat ini WFH, banyak WFA, atau kemudian sudah mulai masuk kantor seperti biasa, yang terpenting adalah konsistensi, ibu-ibu sekalian. Jadi, pastikan bersama rekan kerja di kantor, pas jam ibu pumping, memang jam itulah ibu pumping. Jadi, sebaiknya tidak diundur-undur atau di skip, itu untuk tetap menjaga supaya produksi ASI-nya tetap oke pada saat kita bekerja. Ya, sedikit gizinya ibu menyusui, jangan lupa ASI itu bagaimanapun status gizi ibunya, mau itu ibunya kurus, kekurangan gizi, ASI-nya tetap terbaik, kualitas kuantitasnya itu tetap yang paling baik yang dihasilkan oleh tubuh. Tetapi memang kalau kita kondisinya gizi kurang, yang berpengaruh itu, yang terpengaruh adalah tubuh kita, ibu-ibu sekalian. Jadi pastikan makanan yang kita konsumsi, air minum yang kita konsumsi itu cukup dan adekuat dengan memakai prinsip gizi seimbang ya, supaya baik bayinya sehat, ibunya juga tetap sehat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dia penjelasannya. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mohon maaf ya Ibu-Ibu, mungkin nggak semua pertanyaan akan dijawab, dan saya juga sudah menyortirnya, jadi satu pertanyaan aja ya, biar semua Ibu juga bisa mendapat kesempatan untuk bertanya. Baik, sebentar akan saya share untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin ini dok, sebenarnya metode persalinan itu berpengaruh nggak sih ke produksi ASI nantinya? Sebab saudaranya si ibu ini lahirnya sesar, terus ASInya jadi seret. Nah itu benar nggak tuh dok kayak gitu? Apa harus relaksasi katanya? Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Uci. Jadi gini, permasalahannya memang pada ibu-ibu yang sesar itu adalah obat-obatan bius dan obat analgesik. Biasanya analgetiknya itu yang agak bikin produksi hormon oksitosin atau prolaktinnya agak terhambat. Tetapi bukan kemudian betul-betul seret atau sama sekali nggak ada ASINya, enggak. Jadi memang strateginya adalah pada ibu-ibu yang mungkin nanti sesar, ingat pervaginam dan sesar itu sama-sama perjuangan ibu, jadi tidak ada bedanya. Ketika nanti sesar, pastikan memang setelah ibu sadar, minta di bayinya juga tetap dibawa ke ruangan, jadi ibu bisa rooming in, sehingga bisa belajar untuk IMD. Mungkin saat ini IMD tertunda ya, tapi bisa dekat sama bayinya, kemudian bisa mencoba menyusui sedari awal gitu. Mungkin kasusnya karena itu tadi ya masih ada beberapa rumah sakit yang tidak mendekatkan bayinya dengan ibunya sesegera mungkin. Jadi pas analgesiknya masih kuat, nggak deket
sama si bayinya nggak bisa menyusu langsung, jadi memang ASINya nggak terstimulus gitu. Jadi atau kemudian ibunya masih cukup kesakitan karena sesar kan pasti sakit ya, tidak nyaman. Jadi kemudian stres dan ibunya ASINya seret. Jadi yang penting adalah kita pegang bahwa sesar maupun perkawinan dua-duanya bisa menyusui. Cari rumah sakit yang bisa mendukung ibu untuk pemimpin dan bisa disupport untuk mendekatkan ibu dengan si bayi untuk belajar menyusui. Seperti Itu tadi sarannya ya Bu. Tapi memang sih lahir sesar tuh luar biasa. Ya. mikirin penyembuhan lukanya dan mikirin ASI nanti keluar apa enggak, pasti kayak gitu dok. Semoga berhasil ya Ibu ya yang sesar nanti. Oke, selanjutnya dari Ibu Ade Irma, intinya sih dia lagi hamil dan ASINya sudah merembes dok. Nah, itu normal atau enggak gitu katanya. Oke, baik. Ya, sebenarnya ini berarti 28 di trimester 2 ya. Sebenarnya itu hal yang normal sih, Ibu, pada beberapa kondisi ibu-ibu yang ada sedikit kelebihan hormonnya, itu bisa terjadi. Dan itu nggak perlu diintervensi, nggak perlu kayak di pumping dulu, nggak perlu kemudian diperah langsung gitu, nggak perlu. Kalau misalnya keluar, udah berarti di lap aja, dan dibiarkan aja, nggak perlu diintervensi apa-apa. Nanti ketika sudah pada saat lahiran bisa jadi kan ASINya sudah keluar nih. Nah, bisa kemudian ibu tampung nih ASI kolostrumnya. Biasanya keluar awal tuh kolostrum. Kalau misalnya kita pakai, tadi kan saya bilang ya media ASI tuh ada yang pakai suntikan ukuran berapa tadi? Ukuran 20 cc. Tapi kalau misalnya pada saat ASINya udah keluar di awal-awal, ibu bisa tampung nih, tapi udah deket-deket lahiran ya, pakai tampung, pakai spet injeksi ukuran 2 cc atau 1 cc. Nah itu berguna banget tuh Bu. Kalau pas misalnya ibu masih kesakitan, belajar menyusunya masih belum nyaman, kalau kita pumping, mungkin cuma kelihatan kayak ngebasahin pantat botol ASINya aja. Tapi kalau kita pakai suntikan itu kan kelihatan cuma 1 cc ya. Tapi 1 cc itu kelihatan banyak. Dan itu bisa bikin kita, oh wow banyak semangat ya dok ya. Gitu. Jadi diberikan ke bayinya pun bisa. Tapi bukan untuk tujuan di pumping ya, tapi kita ngeliat, oh ada nih ASINya. Biasanya kalau mbah-mbahnya datang, jadi ada kok mbah, oke ASINya gitu kan. Jadi kita bisa nge-support sekitarnya juga kalau ASI saya ada nih, udah keluar gitu. Jadi sekarang nggak perlu diintervensi, tidak ada pengaruhnya, tapi kalau mau nanti sedikit ditampung menjelang lahiran itu bisa. Supaya nggak lembab dan berjamur tuh gimana dok? Rajin ganti bra mungkin ya? Iya betul, ganti bra, pakai pakaian yang memang menyerap keringat. Sudah perlu pakai breastpad nggak dok? Kalau pakai breastpad bisa jadi, sebenarnya pakai breastpad pun sekarang produknya cukup banyak, beragam dan bagus ya. Tapi kalau pakai breastpad utamakan tetap diganti reguler. Jadi jangan terus kita biarin sampai seharian, itu juga bisa kurang baik sih. Intinya jangan sampai lembab ya ibu-ibu. Oke, next ini dari Ibu Asri, usia anak 5 bulan, jadi PD-nya tuh digigit dok saat menyusui. Gimana cara lepasnya? Nah, ini berarti mungkin Dede udah mulai siap-siap MPASI. Karena memang udah deket-deket usia 5 bulan ya, Ibu Asri. Jadi kalau kita mau ngelepas, ini agak susah sih. Kalau teorinya, ketika dia agak menggigit, usahakan kita tenang. Jangan ngejerit. Kalau ngejerit kayak cuma gitu doang kan. Tapi kita usahakan tidak menjerit supaya dia nggak ada kayak nursing stress apa, kemudian menolak untuk menyusu. Lalu didekatkan jari kelingking kita di sudut-sudut bibir bayi. Jadi seperti dimasukin, maaf ya kayak gini. Dicongkel. Didorong ke gusi bagian bawahnya. Biasanya kalau seperti itu dia akan lepas. Oke. Jadi tidak menyakiti, nggak perlu ditarik gitu ya. Kalau ditarik tambah sakit. Bisa jadi dia pas ditarik dia bertahan, jadi makin sakit dan bisa ada lecet. Seperti itu Bu Asri. Oke, next ini dari Bu Nina sama Bu Tria, ini pertanyaan sama dan usia anaknya juga sama, 7 bulan. Setelah MPASI, produksi ASINya itu merasa turun dok. Jadi rasanya anak juga kurang minum ASINya. Itu apa normal seperti itu? Silakan dok. Nah, oke, baik. 7 bulan udah mau ke 8 bulan, biasanya porsi makannya juga sudah
cukup banyak, sudah mulai lebih stabil, maka memang sebenarnya jadi gini, produksi ASI menurun itu kan subjektif sekali ya, Ibu Nina dan Ibu Tira. Jadi sebenarnya kalau rasanya kok udah nggak sepenuh dulu, kayaknya kalau 1-2 jam udah kenceng nih payudara dok, tapi sekarang kayaknya 3 jam 4 jam baru kayak keisi. Nah itu sebenarnya hal yang normal dan bukan produksi ASI-nya turun drastis, enggak, tapi karena memang sudah mulai switch nih, anaknya sudah mulai makan padat, sudah mulai lebih pintar makan MPASI-nya, jadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dirisaukan dan justru bisa kita syukuri. Tetapi tetap nih pada saat sudah memang tidak jam MPASI-nya atau pada saat dia menjelang tidur, tetap ditawari minum ASI, tetap diberikan DBF ya, jadi menyusui langsung, itu insya Allah tetap akan mempertahankan produksi ASI. Jadi memang nggak sebanyak pas 0-3 bulan yang rembes-rembes gitu mungkin ya, atau mungkin kenceng banget, enggak. Tapi selama kita konsisten, itu produksi ASI-nya akan tetap ada. Masih ada. Baik, itu tadi Bu, jadi normal. Memang porsi menyusuinya tidak tergantikan, tapi dicukupi juga sama si MPASI. MPASI. Dan itu sebenarnya oke kok jadinya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Dewinta, jadi mulut anaknya kecil. Enggak ding dok, bingung puting. Bingung puting itu gimana solusinya dok? Jadi supaya pelekatan yang baik itu seperti apa juga? Oke, ini 1 bulan ya Bu. Jadi memang kalau di usia 1 bulan itu ada beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi. Bingung puting itu sendiri kan harus dicari dulu nih penyebabnya apa. Yang paling sering sebenarnya kalau secara teori memang tidak disebutkan saklek ya, tapi yang paling sering adalah memang dia mengenal media ASI yang lain. Entah itu yang paling dekat adalah DOT dan empeng. Tetapi sebenarnya media ASI yang lain pun bisa berpengaruh, tapi tidak sebesar kesempatannya menjadi minum puting itu antara DOT sama empeng gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 ini, yuk coba disingkirkan dulu atau tidak digunakan dulu. Lalu perbanyak skin to skin kontak dulu. Jadi kita nggak perlu buru-buru langsung yuk nemen gitu, enggak. Banyakin aja dulu, deket-deket dulu sama payudara ibunya. Kalau pas ibu mungkin lagi istirahat, dibuka aja, nggak pakai payudara, nggak pakai bra, terus bayinya nempel, itu asal deket gitu kan. Terus kalau misalnya dia jadi seperti IMD gitu Bu. Jadi ketika dia mungkin pegang-pegang payudara atau deket-deket sama payudara dengan puting, baru kita tawarin nempel. Itu bisa dicoba pada saat dia mungkin sejelang kayak mau tidur, semi ngantuk, setengah sadar, ya jadi setengah sadar itu bisa diterapkan seperti itu. Atau kalau tidak ada media ASI terah yang mungkin bikin puting, atau tadi skin to skin mungkin dilakukan tapi belum berhasil, sebelum 2 bulan coba cek ke konselor biar dinilai pelekatan dan posisinya ya. Seperti itu Ibu Dewinta. Jadi lebih baik ke konselor aja ya supaya bisa dijelaskan pelekatan baiknya itu seperti apa. Tapi kalau 1 bulan insya Allah banyak skin to skin, seminggu atau beberapa hari itu dia udah bisa lebih nempel karena emang lebih dia pahamnya tuh sama ibunya gitu, jadi lebih mudah untuk balik nyusul lagi. Oke, baik. Kemudian next itu Ibu Ade Rizka, usia anaknya 3 bulan. Nah ini solusi untuk anak yang buka mulutnya kecil. Apakah ASI-nya itu dia minum maksimal atau hanya sedikit yang masuk ke mulut dok? Jadi malas buka mulut kayaknya ya, tapi ibunya nggak merasa sakit. Itu gimana? Ibunya tidak merasa sakit, baik. Yang pertama yang kita nilai adalah penilaian objektif, kita lihat dari penambahan berat badan dan tinggi badan. Kalau lingkar kepala mungkin kurang sensitif ya kalau dihitung per bulan. Tapi kalau berat badan, tinggi badan, selama memang ada penambahannya banyak, bukan banyak ya, maksudnya optimal, maka tidak perlu dirisaukan sekali. Lalu kalau misalnya buka mulutnya kecil, tapi ibu lihat nih gerakan mulutnya mungkin dia betul-betul kayak nyot terus nelen, jadi ada ritmenya ya, bukan yang kayak gitu. Kalau kayak dot kan dia kayak nyedot sampai kempot gitu ya. Kalau kita menyusu langsung, dia ada sesi ketika dia pipinya seperti menggendung, dan itu bisa
oh berarti pelekatannya juga oke. Nah kalau masih belum bisa buka mulut terlalu besar gitu atau tidak sebanding dengan ukuran puting atau payudara, sebenarnya bisa dibantu. Ini ada saya baru belajar juga. Jadi ketika dia menyusun nih Bu, kita urut bagian belakang telinganya, diurut seperti ini. Terus kita supaya membantu dia kayak membuka mulut sama menarik atau menghisap asinya lebih banyak. Jadi kita kasih kode gitu ke dia. Kalau misalnya dia ngadep ke sini ya berarti bagian sininya. Jadi dikit di serut gitu, jadi kayak menghisap serut. Berarti dia biasanya akan ikut ritme dari gerakan kita. Itu juga bisa membantu. Dan tenang kalau misalnya dia udah lebih besar, ukuran mulutnya akan bisa lebih besar ya. Jadi menyesuaikan. Semoga membantu Ibu Ade. Next dari Ibu Ita Puspita Sari, namanya sama kayak saya nih. Jadi merasa produksi ASINya berkurang karena biasanya dia bisa menyusui dengan 1 PD saja, tapi belakangan tidak terlalu. Apakah itu apa itu normal, Dok? Silakan, Dok. Oke, biasanya pada PD lainnya rembas, tapi belakangan ini tidak terlalu. Oke, baik. Jadi memang di atas 3 bulan tadi Ibu Ita. Jadi memang di atas 3 bulan relatif hormonnya kita sendiri dari yang kita keluarkan itu sudah lebih stabil. Enggak kayak pas di bawah 3 bulan tuh lonjakan naik turunnya tuh lebih banyak ya. Tapi kalau sudah di bawah sudah di atas 3 bulan itu lebih stabil. Dengan demikian tubuhnya Bu Ita itu belajar. Oh, ternyata kalau ibu nyusuin 1 payudara, ya udah berarti yang payudara satunya atau kita nggak perlu produksi banyak-banyak deh, supaya yang satunya nggak perlu rembes-rembes banyak, nggak perlu sampai bikin ibunya jadi kesakitan atau kemudian jadi bengkak. Jadi itu sebenarnya defense mechanism tubuh kita. Nah kalau misalnya ibu pinginnya tetap rembes, berarti ketika bukan rembes ya, produksinya masih cukup banyak, berarti pada saat malam hari dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, ketika sudah menyusui 1 payudara, next session susui pakai payudara satunya. Jadi jangan hanya disusui pada 1 payudara saja sepanjang malam itu ya, supaya payudara satunya belajar juga, oh ternyata aku dibutuhin juga nih, jadi dia bisa produksi lebih banyak atau at least dia bisa sama ketika di bawah 3 bulan. Jadi jangan dianggurin payudara satunya ya Bu ya. Iya betul, kalau dianggurin biasanya dia akan ngambek ya Dok, nggak mau produksi. Dia kayak oh cukup nih, oke. Sebenarnya itu ini mekanisme supaya ibu nggak remes-remes banget, nggak kesakitan, takutnya malah bengkak kan. Jadi itu bagian dari tubuh kita sih, dan sebenarnya nggak apa-apa. Oke, kayaknya ini 1 pertanyaan terakhir Dok. Dari Ibu Selvi, jika ASI tidak dikeluarkan lebih dari 2 jam, nah ini payudara terasa penuh, bengkak, emang ada beberapa titik juga yang keras gitu ya, kayak benjolan, itu normal apa enggak Dok? Iya, normal sekali, karena itu adalah bagian dari, kalau sekarang anatomi yang terbaru itu sebenarnya ASI itu relatif yang berkumpul hanya sekitar 3-5 mm di belakang areola. Tetapi 3-5 mm? Iya, cuma di belakang cuma dekat sini aja. Tetapi kayak toren ya, kayak kumpulan. Ini analoginya kok water toren. Jadi di belakangnya itu Bu, Ibu, atau di bawah-bawahnya itu banyak. Tapi yang membuat dikeluarin tuh hanya deket-deket dari areola. Sehingga kalau memang kita rutin kita keluarin, yang di atas, yang di water torrent tuh, oh yang bawah udah kosong nih, diisi lagi gitu ya. Dan bagian bawahnya, oh udah kosong nih di atas, diisi lagi gitu. Tapi kalau ketika lebih dari 2 jam, sementara mungkin produksi ASINya cukup banyak, ketahan kan, mungkin yang bisa, aku mau nurunin air ke bawah, tapi ketahan nih, akhirnya ya udah yang di atas dia akan membesar karena dia buat nahan ASI yang harusnya diproduksi lagi gitu. Jadi memang muncul, sehingga solusinya adalah ASINya dikeluarkan rutin atau ya tidak perlu dipompa berlebihan, keluarin aja dengan ke DBF atau diperah manual seperti itu. Tapi kan sakit Dok, itu cara ngatasin sakitnya gimana ya? Itu kan pas bengkak-bengkak sakit.
Oke, kalau misalnya kita ngatasin sakitnya, karena tadi ya water turun-nya itu kehambat, kita bikin yang area sekitar sini lembek dulu supaya paling enggak ada sela-sela yang bisa dimasukin ASI-nya dari atas atau yang dari bawah sini dengan cara namanya RPS. Itu ya, jadi tekniknya itu seperti dilunakkan area sekitar puting. Ini ditekan arah jam 3 dan jam 9 atau arah jam 12 ke jam 6, atau kalau kita payudaranya size-nya besar pakai semua jari gitu kan, jadi tekan seperti ini, tekan semenit lepas, tekan 30 detik lepas, terus gini gitu kan, gini nanti sekitarnya sudah mulai lunak, baru lakukan pijat payudara yang tadi ya, seperti di searah jarum jam. Nanti biasanya ASI-nya akan turun ke bawah. Kalau dikompres pakai air hangat, Dok, nggak masalah ya? Kalau misalnya pada saat ada gerinjul itu pakai air hangat atau mandi air hangat. Tapi kalau sudah ada tahanan terlalu lama, terus misalnya ada bagian yang memerah, sebaiknya kompresnya pakai kompres dingin. Jadi Kompres dingin agak kebalikan. Tapi kalau kayak masih penuh, terus ASI-nya masih keluar, itu pakai kompres hangat atau mandi air hangat. Baik, semoga menjawab ya Ibu-Ibu pertanyaan tadi. Udah banyak banget pertanyaan, ini juga masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf ya Ibu-Ibu, karena juga sudah menunjukkan jam 15.21, jadi diskusinya harus saya akhiri. Mohon maaf ya Ibu-Ibu, pertanyaan yang belum sempat dijawab karena memang terbatasnya waktu dan juga ya banyak sekali pertanyaannya. Semoga lain waktu kita bisa diskusi lagi ya Dok ya. Baik, demikian pemaparan dan diskusi kami dengan Dr. Diah Arum hari ini. Terima kasih ya Dr. Diah, terima kasih sekali. Tentunya ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat dan semoga bisa digunakan oleh ibu-ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih ya Dok. Saya kembalikan ke MC Mbak Fetri, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Oke, baik. Sebelum saya tutup webinar pada hari ini, kami mohon kesediaan Ibu semua untuk mengembalikan momen ini dengan foto bersama. Untuk itu, Ibu dimohon untuk mengaktifkan video kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Ya, kita foto-foto dulu ya, Bu Ibu. Oke, ini ada 2 slide. Ya, ini ada 2 slide. Nanti kita akan screen capture dari slide pertama terlebih dahulu. Ya, siap? Yang ingin membenarkan posisi duduk dan kameranya silakan agar lebih pas. Ya, kami tunggu, masih ada waktu. Ya, slide pertama siap ya? 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan. Sebelum saya tutup, saya minta kesediaan ibu-ibu untuk mengisi form evaluasi melalui link yang sudah panitia kirimkan di kolom chat Zoom. Testimoni, masukan, dan kritik dari ibu-ibu semua sangat bermanfaat untuk peningkatan acara kami selanjutnya. Akan ada door prize juga loh, Bu-Ibu. Nanti infonya akan di-share di grup ya, jadi pantengin grup yang sudah dibentuk. Oke, akhirnya selesai juga webinar kita hari ini. Terima kasih sudah betah stay sampai akhir ya Bu-Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita Dr. Diah Arum, juga kepada Pure Mom Indonesia, Baba Backbeat, Kantong ASI, dan para komunitas hebat yang ikut membantu kami dalam mempromosikan webinar ini, yakni ada Bogor Baby Wearers, Jurnal MPASI, Komunitas Caca Bun, dan ibu-ibu tercinta yang mau mengosongkan waktu dan ilmunya untuk belajar hari ini. Maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya pamit, sampai jumpa lagi pada event Food for Kids Indonesia selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih Dr. ibu-ibu Diah. semua. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Pure Mom Indonesia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Kak.